Keluarga Fu, belum lagi terkenal di daerah yang diatur oleh Sekte Suci Qingyun, adalah keluarga teratas yang bisa diperingkat. Bahkan melihat seluruh Thunder Saint Realm, keluarga Fu adalah eksistensi yang sangat terkenal. Bagaimanapun, keluarga Fu bukan hanya kekuatan semi-santo, tetapi juga kekuatan semi-santo paling kuat dalam beberapa tahun terakhir di bawah Sekte Qingyun, karena ada semi-santo kedua di antara mereka. Seorang suci ganda dan setengah. Keluarga Fu tiba-tiba berada di bawah Sekte Suci Qingyun, dan diharapkan menjadi keluarga suci setengah ganda yang langka dalam sejarah sejak saat itu. Selain itu, Fu Liangming, semi-sage Mingyao dari keluarga Fu, juga merupakan pembangkit tenaga semi-sakral yang telah terkenal selama bertahun-tahun, dan kekuatannya juga dapat menempati peringkat terdepan di antara banyak kekuatan semi-sakral di Thunder Saint alam dan bahkan di luar dunia. Adik laki-lakinya, Fu Liangyu, memenuhi harapannya yang tinggi beberapa tahun yang lalu, dan dengan bantuannya, dia berhasil menjadi semi-santo. Di dalam kotak restoran, berbeda dari kepanikan teman-teman yang makan malam bersama, Fu Hui secara paksa menjadi tenang saat wajahnya menunjukkan ketakutan. Dia memandang pemuda berpakaian ungu di depannya, wajahnya menjadi gelap, dan dia berkata, "Yang mulia, apa yang kamu cari dari keluarga Fu?" "Aku, Fu Hui, meskipun aku bukan anak inti dari keluarga Fu, ada seorang tetua yang merupakan anggota terkuat dari keluarga Fu. Seon, apakah ini luar biasa? Kakeknya juga yang terkuat. Karena kamu tahu keluarga Fu kami, kamu juga harus tahu bahwa keluarga Fu kami adalah keluarga suci 2,5 dengan 2 pusat kekuatan setengah suci." Sebelum Duan Lingtian dapat berbicara, Fu Hui berkata lagi, "Saya rasa Anda tidak mengetahui hal ini. Kalau tidak, kamu tidak akan membunuh pelayanku." Dari sudut pandang Fu Hui, pembangkit tenaga listrik di depannya kemungkinan besar adalah pembangkit tenaga listrik dari luar, atau bahkan pengunjung dari Myriad Realms, dan dia tidak tahu status keluarga Fu di wilayah Sekte Qingyun Alam Saint Guntur. Dia bahkan tidak tahu kekuatan keluarga Fu. Namun, Fu Hui segera menemukan bahwa meskipun dia memberitahu pihak lain bahwa keluarga Fu adalah keluarga suci setengah suci dengan 2 pusat kekuatan setengah suci, pihak lain masih memiliki ekspresi tenang. "Apakah Anda bermain trik? Masih belum tahu apa artinya setengah suci? Apakah kamu dari Myriad Worlds? Bukan penduduk asli dari Outer Worlds?" Fu Hui bertanya dengan cemberut. Mendengar kata-kata Fu Hui, Duan Lingtian, yang awalnya acuh tak acuh, mau tidak mau terkejut, lalu tanpa sadar mengerutkan kening dan bertanya, "Bagaimana kamu tahu? Apakah itu dikenali?" "Tidak benar, dia belum pernah ke sini." Saat itu, dia juga bertemu dengan Fu Liangyu dari keluarga Fu bersama dengan Yue Bansheng. Tentu saja, Fu Liangyu saat itu belum setengah suci. Baru menjadi semi-suci beberapa tahun yang lalu. Mendengus. Menghadapi tanggapan Duan Lingtian, Fu Hui segera mengerti, dan berkata dengan mendengus dingin, "Jika kamu bukan orang dari segudang dunia, apakah kamu tidak tahu apa itu semi-bijak?" "Apa artinya?" Duan Lingtian terkejut. Orang-orang dari seluruh dunia tidak tahu apa itu semi-santo. Maksudnya apa? Apa yang orang ini bicarakan? Kemudian, dia melihat Fu Hui terus berkata dengan bangga, "Setengah bijak, setara dengan setengah langkah duniamu yang terhormat dari semua dunia. Bagaimana, sekarang? Apakah kamu tahu seberapa kuat keluarga Fu kita?" Fu Hui awalnya berpikir bahwa dia akan dapat melihat ekspresi panik dari pemuda berpakaian ungu di depannya, tetapi yang tidak dia duga adalah, setelah mendengarkan kata-katanya, pihak lain masih terlihat acuh tak acuh. "Bagaimana? Takut?" Fu Hui mencibir. Menurut pendapatnya, setengah langkah terhormat dunia, yaitu keberadaan tingkat kelima yang terkuat, bahkan di mata 10.000 alam tertinggi yang seperti dusun ini, itu adalah keberadaan yang tak terkalahkan. Untuk mengatakan bahwa pihak lain juga setengah langkah yang mulia dunia, dia sama sekali tidak mempercayainya. Bahkan jika berita itu diblokir, Jizun yang setengah langkah tidak mungkin tidak tahu apa arti kekuatan setengah suci, dan kekuatan setengah suci di dunia luar. Tentu, di dunia ini, ada tipe orang lain yang tidak takut dengan keluarga Fu mereka, bahkan bisa membenci keluarga Fu mereka. Itu adalah orang bijak, dan orang yang kuat di dunia, yang berada di atas terhormat dunia setengah bijak dan setengah langkah. Tentu, sekarang masih ada tingkat ketujuh dari yang terkuat yang melampaui orang suci dan pusat kekuatan yang dihormati dunia. Namun, hanya ada 2 orang dalam keberadaan itu. Apalagi,
mereka tidak ada hubungannya dengan keluarga Fu. Bagaimana dia tahu? Jika keluarga Fu ada hubungannya dengan keduanya, mereka akan membual tentang hal itu di mana-mana. Adapun permusuhan, tidak mungkin bagi mereka, keluarga Fu, untuk memprovokasi bahkan orang suci dan pembangkit tenaga prestise dunia, apalagi dua keberadaan yang berada di atas orang suci dan pembangkit tenaga prestise dunia. Karena itu, dia tidak pernah berpikir bahwa orang yang paling kuat di depannya adalah orang suci, orang yang dihormati dunia atau lebih tinggi. Jadi Anda pikir saya tidak tahu setengah orang bijak, tapi setengah langkah terhormat dunia. 2. Duan Lingtian tersenyum. Ternyata memang begitu. Baru saja, pihak lain secara belak-belakan menebak bahwa dia adalah pria dari banyak sekali dunia, yang benar-benar membuatnya merasa heran sesaat. Bagaimana identitasnya sebagai manusia dari semua dunia terungkap? Apakah itu tertulis di wajah Anda? Oke, aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong denganmu. Bawa aku ke keluarga Fu. Kalau tidak, aku akan mengirimmu untuk menemui pelayanmu segera. Duan Lingtian melambaikan tangannya dengan tidak sabar, dan kemudian sebuah kekuatan menyapu, mengambil Fu Hui dan menghilang di depan mata semua orang dalam sekejap. Itu adalah teleportasi. Dengan kekuatannya saat ini, dia dapat dengan mudah memindahkan orang. Tentu saja, berteleportasi dengan seseorang jauh lebih terbatas daripada berteleportasi sendiri. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian muncul di atas kota dengan kulit pucat Fu Hui, matanya penuh kebingungan dan kebingungan. Karena orang ini tahu bahwa setengah orang bijak sama dengan setengah langkah dunia yang terhormat, mengapa dia tidak menunjukkan tanda-tanda panik? Bukankah dia takut memiliki dua keluarga Fu yang setengah hidup? Mantan, senior, siapa kamu? Fu Hui bertanya dengan suara gemetar. Dia juga bukan orang bodoh. Baru saja, dia mengira pihak lain ketakutan. Tapi sekarang, menilai dari kinerja pihak lain, di mana dia takut. Lebih seperti itu tidak masalah. Di mana keluarga Fu? Tunjukkan jalannya. Duan Lingtian melirik Fu Hui, nadanya sangat dingin sehingga Fu Hui merasa seolah-olah dia telah jatuh ke gudang es, seluruh tubuhnya sedingin es. Jika orang di depan saya adalah seseorang yang tidak dapat diprovokasi oleh keluarga Fu, tidak masalah jika dia yang memimpin. Tetapi begitu pihak lain menepuk pantatnya dan pergi setelah itu, dan seluruh keluarga Fu tahu bahwa dia memimpin jalan, apa yang akan mereka lakukan padanya? Pada saat itu, meskipun kakeknya adalah salah satu anggota terkuat dari keluarga Fu, mungkin sulit untuk mempertahankannya. Keluarga Fu adalah keluarga dengan dua pembangkit tenaga semi-santo. Meskipun ada kurang dari 100 orang kuat di antara mereka, ada puluhan dari mereka, dan kakeknya, sebagai keberadaan kekuatan tingkat pertama, hanya di bawah di antara mereka, layak disebut senior. Jika aku menunjukkan jalannya, bisakah kamu melepaskanku di luar kediaman keluarga Fu kita? Kata Fu Hui dengan wajah pahit. Dia benar-benar tidak ingin menjadi pengkhianat. Tidak ada lagi omong kosong, aku akan mengirimmu untuk melihat pelayanmu. 1. Mata Duan Lingtian menjadi dingin, dan nadanya penuh ketidaksabaran. Lalu, di sana, keluarga Fu ada di sana. Fu Hui sangat ketakutan sehingga seluruh tubuhnya gemetar, dan kemudian buru-buru mengulurkan jarinya, tidak berani ragu lagi. Mati dan mati. Lebih baik mati nanti daripada mati sekarang. Di bawah bimbingan Fu Hui, Duan Lingtian tiba di luar kediaman keluarga Fu dengan lancar. Sebagai keluarga semi-suci di area Sekte Suci Qingyun, keluarga Fu menempati area yang sangat luas, bahkan lebih besar dari keluarga semi-suci, Duan, di area Bibo Tianfu yang pernah dikunjungi Duan Lingtian di masa lalu. Fu Jia, dengan tatapan dingin, Duan Lingtian mendengus, lalu mengabaikan Fu Hui yang menuntunnya. Dengan teleportasi, dia melewati formasi pelindung keluarga Fu dan memasuki langit di atas keluarga Fu. Fu Liangming, Fu Liangyu, keluar. Duan Lingtian berteriak ringan. Saat berikutnya, semburan aura menakutkan menyapu darinya, berubah menjadi badai luar angkasa dalam sekejap, menyapu ke segala arah, dan menyebar terus-menerus. Pada saat ini, kediaman keluarga Fu, yang awalnya damai, juga mengangkat formasi perlindungan klan besar, dan topeng pertahanan tembus pandang yang kuat diangkat, berniat untuk melawan kekuatan yang menyapu Duan Lingtian sesuka hati. Namun, ledakan, gemuruh, suara keras terdengar seolah langit runtuh, tapi itu adalah formasi perlindungan klan keluarga Fu, yang rentan terhadap kekuatan acak Duan Lingtian seperti ayam dan anjing genteng. Badai luar angkasa yang mengerikan mengamuk lebih jauh, dan dalam sekejap,
sebagian besar kediaman keluarga Fu rata dengan tanah. Berkabung di mana-mana, darah mengalir seperti sungai. Anggota keluarga Fu yang lemah dihancurkan sampai mati seperti semut kali ini. Anggota keluarga Fu yang lebih kuat cukup beruntung untuk lolos dari kematian, tetapi mereka juga panik. Yang paling kuat, ini bukan hanya Seon biasa. Ada seruan di mana-mana, "Siapa kamu?" Segera ada anggota keluarga Fu yang paling kuat, sambil melawan kekuatan Duan Lingtian dan melindungi banyak anggota keluarga Fu. Mereka bangkit dari langit dan bergegas menuju tempat Duan Lingtian. Mulai sendirian, kemudian, orang terkuat kedua, orang terkuat ketiga, dan keempat, bangkit dari langit satu demi satu, mengelilingi Duan Lingtian, dan menatap Duan Lingtian dengan tamak. Namun, di kedalaman mata mereka, ada ketakutan yang tulus. Bukan karena kekuatan penghancur dari kekuatan yang ditunjukkan oleh pihak lain tadi, kekuatan penghancur semacam itu, beberapa dari mereka juga bisa melakukannya. Alasan mengapa mereka takut sekarang adalah karena apa yang dikatakan pihak lain barusan. Pihak lain meminta Fu Liangming dan Fu Liangyu dari keluarga Fu untuk keluar. Dan keduanya adalah pilar keluarga Fu mereka, 2,5 orang suci. Tidak datang. Menghadapi selusin pembangkit tenaga listrik yang mengelilinginya, Duan Lingtian melihat sekeliling, tetapi dia tidak melihat Fu Liangyu yang pernah bertemu sebelumnya. Adapun Fu Liangming, dia jelas juga tidak ada di sana. Di antara Seon ini, dilihat dari aura kekuatan mereka, yang terkuat adalah keberadaan level keempat Seon. "Kamu siapa? Bagaimana aku, keluarga Fu, menyinggungmu?" Segera, suara yang suram dan sangat marah datang dari kedalaman kediaman keluarga Fu. Bersamaan dengan suara itu, ada sosok seperti hantu, Feng Su datang ke Yu Feng dalam sekejap. Bagi Duan Lingtian, dia bukanlah sosok yang asing. Itu adalah orang dari keluarga Fu yang dia lihat di masa lalu ketika dia membawa setengah orang bijak Yu Ye, Duan Yue, kembali ke alam Nisen, dan kembali ke alam suci guntur di luar alam. Adik laki-laki Fu Liangming. Di masa lalu, keberadaan Duan Yue kemungkinan besar dikirim kembali ke keluarga Fu oleh pihak lain, dan kemudian Fu Liangming dari keluarga Fu bergandengan tangan dengan semi-bijak lainnya untuk membunuhnya. Setelah beberapa tahun, penampilan Fu Liangyu tidak berubah, tetapi temperamennya telah sangat berubah, seluruh tubuhnya memancarkan aura orang yang unggul, seperti seorang raja yang memandang rendah dunia. Meskipun dia bertemu Duan Lingtian, tetapi pada saat itu perhatiannya semua tertuju pada Duan Yue, dan dia tidak terlalu memperhatikan Duan Lingtian, jadi dia tidak mengenali Duan Lingtian untuk pertama kalinya. Tetapi, meskipun dia tidak mengenali Duan Lingtian, melihat pihak lain berani membobol keluarga Fu seperti ini, dan bahkan membunuh anggota keluarga Fu tanpa pandang bulu, menghadapinya, setengah bijak baru dari keluarga Fu, dia masih memiliki wajah tanpa rasa takut, tetapi tidak sulit untuk melihat bahwa pihak lain sangat percaya diri. "Saya khawatir itu setidaknya, setengah suci. Kalau tidak, beraninya kamu memprovokasi dia dan kakak laki-lakinya begitu kamu membuka mulut." "Fu Liangyu, tapi aku sudah tidak melihatmu selama beberapa tahun, dan kamu tidak ingat aku." Duan Lingtian memandang Fu Liangyu dan tersenyum dingin, "Kamu benar-benar orang yang mulia yang terlalu banyak melupakan banyak hal. Aku mengenalmu." Fu Liangyu mengerutkan kening, mendengar apa yang dikatakan pihak lain, dia telah bertemu dengannya. "Karena kamu tidak ingat, tidak perlu memikirkannya." Duan Lingtian menatap Fu Liangyu dengan tatapan kosong, "Bagaimanapun, bahkan jika kamu memikirkannya, itu tidak berguna. Karena, kamu akan segera menjadi orang mati." Saat suara itu jatuh, Duan Lingtian tidak melihat gerakan apapun, dan cahaya menyilaukan keluar darinya dalam sekejap, seperti bintang jatuh yang melintas di langit. Sebelum Fu Liangyu sempat bereaksi, dia sudah memasuki tubuhnya. Kulit Fu Liangyu berubah drastis, ketika dia baru sadar, wajahnya membeku, dan kemudian matanya menjadi gelap, dan tubuhnya mulai hancur. Dalam sekejap, tubuh terfragmentasi Fu Liangyu tersapu oleh semburan riak spasial di kehampaan, dan langsung berubah menjadi bubuk, tertiup angin. Demi Santo Agung yang mati dalam sekejap mata. Bahkan tidak ada tulang yang tersisa. Hanya dalam sekejap ini, langit di atas rumah keluarga Fu redup untuk sementara waktu, dan pemandangan mendung petir dan guntur menggantikan langit cerah yang asli. Satu demi satu terdengar seperti hantu dan serigala yang melolong. Cahaya emas 10.000 zang sangat menyilaukan di awan mendung. Semburan hujan darah turun dari langit. Adegan semacam ini, dengan keluarga Fu sebagai pusatnya, terus menyebar dan mengejutkan dunia dalam sekejap.
Jarak. Satu demi satu sosok naik dari langit, melihat ke arah kediaman keluarga Fu, mereka semua menunjukkan keterkejutan. Apakah ada Semi Santo yang mati? Dia adalah seorang semi bijak yang pandai dalam hukum sistem logam. Di arah itu, di posisi itu, setengah bijak yang pandai dalam hukum sistem logam, apakah setengah bijak baru dari keluarga Fu, setengah bijak Yuhua, Fu Liangyu. Fu Liangyu terbunuh. Ya Tuhan, baru beberapa tahun, setengah orang bijak lainnya jatuh di area sekte suci Qingyun alam suci petir kita. Beberapa tahun yang lalu, setengah orang bijak yang ahli dalam hukum kehidupan jatuh, kan? Setengah orang bijak dari keluarga Fu terbunuh, menyebabkan keributan ke segala arah. Bahkan Qingyun Shengzong terkejut. Orang yang meninggal adalah Fu Liangyu, setengah bijak dari keluarga Fu. Lagi pula, keluarga Fu adalah kekuatan semi-sakral yang berafiliasi dengan sekte Qingyun kita. Membunuhnya tanpa menyapa sekte Qingyun kita akan terlalu tidak sopan untuk sekte Qingyun kami di dalam. Ayo pergi ke keluarga Fu untuk melihat-lihat. Fu Liangyu dari keluarga Fu terbunuh, dan aku tidak tahu apa yang terjadi pada Fu Liangming. Menembak, siapa itu? Di arah Qingyun Shengzong, banyak orang setengah bijak bergegas ke keluarga Fu. Keluarga Fu masuk lebih dalam. Seorang lelaki tua yang mundur untuk menyerang alam suci juga terbangun. Mengapa menggangguku untuk mundur? Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa kecuali keluarga Fu berada dalam bahaya genosida dan bahkan adik laki-lakiku tidak bisa menolaknya, bisakah aku mengganggu kultivasiku? Suara lelaki tua itu penuh amarah. Dan dia tidak lain adalah Fu Liangming, semi-sage brilian dari keluarga Fu. Segera, di luar, tangisan sedih datang. Nenek moyang yang hebat, leluhur kedua, baru saja dibunuh. Keluarga Fu membutuhkan leluhur yang hebat untuk mengambil alih situasi keseluruhan. Mendengar ini, kulit Fu Liangming langsung berubah, dan matanya menunjukkan tampilan yang benar-benar luar biasa. Seseorang membunuh adiknya Fu Liangyu. Bagaimana bisa? Meskipun dia pikir itu tidak mungkin, Fu Liangming segera meninggalkan bea cukai, dan setelah menanyai lebih lanjut orang-orang yang menjaga di luar, dia berubah menjadi embusan angin dan bergegas keluar. Siapa kamu? Mengapa kamu membunuh saudaraku? Suara Fu Liangming bergema di seluruh penduduk keluarga Fu, dengan nada kemarahan yang mengejutkan. Di area luas yang berpusat di kediaman keluarga Fu, hujan darah masih menakutkan. Cahaya keemasan terang secara bertahap meredup setelah muncul untuk jangka waktu tertentu. Selama proses ini, ada sosok manusia emas yang samar-samar, yang awalnya berdiri tegak di antara langit dan bumi, tetapi sekarang telah runtuh. Raungan hantu dan serigala berangsur-angsur mereda. Tetapi, keluarga Fu naik turun, dari sekelompok orang kuat menjadi sekelompok orang yang selamat, melihat pemandangan di depan mereka, rasa menggigil semakin dalam di hati mereka. Leluhur tua, terbunuh. Nenek moyang adalah pembangkit tenaga semi suci, dan dia mati dalam sekejap mata. Siapa dia? Orang suci. Itu pasti orang suci. Jika bukan karena orang suci, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang begitu mengerikan? Sekelompok orang dari keluarga Fu dipenuhi dengan ketakutan di hati mereka saat ini, dan tatapan mereka melihat sosok ungu yang berdiri di atas kehampaan bahkan lebih menakutkan yang tidak bisa disembunyikan. Siapa yang bisa memberitahu mereka siapa orang di depan mereka? Mengapa datang ke Fujiaxing untuk menanyai mereka? Dan mengapa mereka membunuh patriark kedua dari keluarga Fu, semi bijak Yuhua, Fu Liangyu? Tetapi, segera, sebuah suara penuh amarah, seperti guntur, membuyarkan pikiran mereka. Siapa kamu? Mengapa kamu membunuh saudaraku? Mendengar suara ini, semua orang di keluarga Fu menebak siapa suara itu. Itu adalah patriark dari keluarga Fu mereka, Ming Yao semi bijak, Fu Liangming. Patriark agung ada di sini. Mata banyak orang berbinar, dan wajah mereka penuh harapan. Tetapi, ada lebih banyak orang, tetapi mereka tetap terlihat jelek, tanpa sedikit pun kegembiraan dari leluhur agung. Itu hanya karena musuh penyerang yang dihadapi keluarga Fu kali ini benar-benar terlalu kuat, dan hanya butuh satu pukulan untuk membunuh leluhur kedua dari alam semi suci. Patriark agung, yang juga setengah suci, meskipun kekuatannya jauh lebih kuat dari patriark kedua, tapi dia pasti tidak memiliki kemampuan untuk membunuh patriark kedua, belum lagi membunuh leluhur kedua dengan mudah dalam waktu singkat. Fu Liangming. Duan Lingtian berdiri di sana, dengan tenang menatap lelaki tua lain yang muncul di depannya,
orang tua ini terlihat sangat mirip dengan Fu Liangyu, dan aura yang terpancar darinya bahkan lebih mendominasi. Berdasarkan perkataan orang ini sebelumnya, tidak sulit baginya untuk menebak identitas pihak lain. Fu Liangming, semi bijak dari keluarga Fu yang telah terkenal selama bertahun-tahun. Dia juga salah satu dari sedikit orang setengah bijak yang membunuh setengah orang bijak Yuye, Duan Yue, yang mengenalinya sebagai adik laki-lakinya. Yang mulia, saya tidak tahu bagaimana keluarga Fu kami menyinggung Anda. Bagaimana adik laki-laki saya dan saya menyinggung Anda. Fu Liangming saat ini, ketika dia muncul di depan Duan Lingtian, dia secara paksa menekan niat membunuh di wajah dan matanya, dan bahkan untuk sementara menekan amarahnya. Hanya saja, dalam proses kedatangannya, dia juga berangsur-angsur menjadi tenang. Bisakah membunuh adik laki-lakinya Fu Liangyu? Bisakah orang ini menjadi orang biasa? Setidaknya itu juga keberadaan alam suci. Hehe, menghadapi pertanyaan Fu Liangming, Duan Lingtian terkekeh, dan senyum di sudut mulutnya berubah menjadi cibiran dalam sekejap. Apakah itu Fu Liangming? Anda, mungkinkah kamu melupakan Yuye Halfsein yang meninggal di tanganmu beberapa tahun yang lalu? Jika dia benar-benar ingin berurusan dengan Liang Ming, kesulitan Duan Lingtian untuk membunuhnya tidak berbeda dengan membunuh Fu Liangyu, meski kekuatannya jauh lebih kuat dari Fu Liangyu. Namun, dia masih memiliki sesuatu untuk dipelajari dari pihak lain. Lagi pula, Fu Liangming bukan satu-satunya yang membunuh setengah orang bijak, saudari Yue, saat itu, ada setengah orang bijak lainnya juga. Mengikuti suara Duan Lingtian jatuh, Fu Liangming terkejut sesaat, lalu dia sadar kembali, dan ekspresinya langsung berubah. Malam setengah suci, kamu datang ke sini untuk Yuye Bansheng. Fu Liangming memandang Duan Lingtian, menarik napas dalam-dalam, matanya dipenuhi kengerian, dia tidak pernah menyangka orang ini datang ke sini untuk Duan Yue yang meninggal di tangannya di masa lalu. Saat itu, dia mengetahui dari adik laki-lakinya Fu Liangyu bahwa Halfsein Yuye telah muncul di area Sekte Suci Qingyun. Dia segera menemukan dua Halfsein lainnya, dan ketiganya bergabung untuk saling membunuh. Itu hanya karena Bansheng Yuye bermusuhan dengannya. Dan hari ini, seorang pria kuat yang jelas-jelas berada di atas level orang suci datang ke keluarga Fu, memulai pembunuhan besar-besaran, dan bahkan membunuh adik laki-lakinya Fu Liangyu yang telah dipromosikan menjadi setengah orang suci, dan mengatakan kepadanya bahwa dia datang demi dari semi-sakral Yuye. Bagaimana bisa? Fu Liangming terkejut dan ketakutan, bagaimana Yue Duan mengenal orang suci yang begitu kuat? Salah. Segera, Fu Liangming kembali sadar dan memikirkan pertanyaan lain. Fakta bahwa dia membunuh Yuye Bansheng hanya diketahui oleh beberapa orang, dan itu tidak disebarkan kemudian, lagi pula, jika menyebar, itu mungkin menyinggung Bibo Tianfu yang setenar Sekte Qingyun. Ngomong-ngomong, keluarga Duan di belakang Yue, setengah bijak Yuye, juga termasuk keluarga setengah suci di bawah komando Bibo Tianfu di area Bibo Tianfu. Tidak mungkin pesan Yuye Bansheng meninggalkan yurisdiksi Sekte Suci Qingyun. Kecuali seseorang dalam Sekte Suci Qingyun menerima panggilan dari Yuye Bansheng pada saat itu, mereka akan tahu bahwa aku dan dua orang lainnya bekerja sama untuk membunuhnya. Dan orang di depanku mempelajarinya dari orang itu. Atau, orang ini berada di area Sekte Suci Qingyun saat itu. Tapi kalau begitu, bagaimana dia bisa menunggu sampai hari ini untuk menyerang keluarga Fu kita? Dalam sekejap mata, Fu Liangming banyak berpikir. Segera, dia memikirkan kemungkinan. Orang ini, ketika Duan Yue meninggal, apakah dia hanya setengah suci? Baru-baru ini, saya baru saja menjadi orang suci, jadi saya segera bergegas ke pintu untuk membalaskan dendam Duan Yue. Semakin Fu Liangming memikirkan, suplemen otak ini, semakin dia merasa itu mungkin. Yang mulia, saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Fu Liangming memandang Duan Lingtian, mengerutkan kening dan berkata, Duan Yue, semi-sage dari Yuye, memang, aku memiliki beberapa konflik. Tapi kematiannya benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Apakah kamu salah paham? Apakah kamu menemukan orang yang salah? Bagaimanapun, ada kemungkinan besar lawannya adalah orang suci atau lebih tinggi, dia bukan lawan, dan keluarga Fu bukan lawan, jadi dia hanya bisa mengakui kekalahan terlebih dahulu. Hal semacam ini, bahkan jika dia melakukannya, tidak bisa mengakuinya. Mungkin, pihak lain mendapat kabar dari orang lain. Jika demikian, dia dengan tegas menyangkalnya, dan pihak lain juga dapat meragukan keaslian berita tersebut. Salah paham,
Duan Lingtian terkejut sesaat, tetapi kemudian dia juga menyadari bahwa Fu Liangming memiliki mental kebetulan. Dengan gerakan pikirannya, dia mengangkat tangannya dengan santai, dan tiba-tiba kekuatan yang menakutkan menahan Fu Liangming. Kemudian, perbaiki Fu Liangming di kehampaan yang jauh, dan penjarakan dia sepenuhnya. Sungguh kekuatan yang kuat. Setelah Fu Liangming dipenjara, dia mencoba membebaskan diri dengan seluruh kekuatannya tetapi tidak dapat menahannya. Wajahnya berubah total, dan matanya menunjukkan ketakutan. Pada saat ini, dia juga memastikan secara menyeluruh. Pemuda berpakaian ungu di depannya jelas merupakan eksistensi di atas orang suci. Aku tahu kamu dan yang lainnya bekerja sama untuk membunuh Yue Bansheng. Sekarang, beritahu aku siapa yang lainnya. Jika kamu bekerja sama denganku dengan jujur, aku bisa memberimu waktu yang baik. Jika kamu tidak bekerja sama denganku, aku akan membuatmu menyesal. Dalam nada tenang Duan Lingtian, ada niat membunuh yang menakutkan. Ekspresi Fu Liangming berubah lagi. Sebelum dia bisa berbicara, panggilan, panggilan, panggilan. Beberapa sosok muncul satu demi satu di atas kediaman keluarga Fu. Mereka adalah semi bijak yang baru saja bergegas dari Sekte Suci Qingyun. Yang mulia, kasihanilah. Keluarga Fu adalah keluarga bawahan dari Sekte Qingyun kami, dan Fu Liangming juga anggota dari Sekte Qingyun kami, dan dilindungi oleh orang suci-suci Qingyun kami. Yang mulia, bahkan jika Fu Liangming menyinggung Anda, jika Anda ingin berurusan dengannya, tolong pertama-tama katakan halo kepada Patriark Suci dari Sekte Suci Qingyun kami. Jika tidak, Sekte Suci Qingyun kami tidak mungkin melihatnya ditangani oleh Anda. Yang mulia, Anda harus memberikan penjelasan kepada Sekte Suci Qingyun atas pembunuhan Anda terhadap Fu Liangyu. Jika tidak, orang bijak dan pusat kekuatan Sekte Suci Qingyun kami tidak akan pernah melepaskannya. Beberapa orang bijak dari Sekte Qingyun, meskipun mereka juga menyadari bahwa pemuda berpakaian ungu di depan mereka adalah orang suci yang kuat, mereka masih sangat kuat. Dengan kata lain, mereka bahkan mengeluarkan pembangkit tenaga suci dari Sekte Suci Qingyun mereka. Untuk mengetahui, mereka Qingyun Sengsong, tetapi ada dua orang suci dan orang kuat. Disinilah letak kepercayaan diri mereka sekarang. Mendengar kata-kata sekelompok semi-santo dari Sekte Qingyun, Fu Liangming tampaknya telah menggenggam sedotan terakhir, dan sangat bersemangat hingga dia akan menangis. Qingyun Sengsong dapat diandalkan. Ada yang benar, tidak sia-sia untuk terikat padanya. Beberapa setengah orang suci, baginya, berani menantang orang suci itu. Sekte Qingyun suci. Namun, apa yang Fu Liangming dan sekelompok setengah orang bijak dari Sekte Qingyun tidak harapkan adalah bahwa setelah mendengar kata-kata dari setengah orang bijak Sekte Suci Qingyun, pemuda berbaju ungu hanya melirik kelompok Sekte Suci Qingyun dengan acuh tak acuh, dan kedutan muncul di sudut mulutnya, tersenyum menghina, tatapannya kembali ke Fu Liangming. Beri kamu 3 napas. Duan Lingtian memandang Fu Liangming, dan berkata seolah-olah tidak ada orang lain di sana, dalam 3 napas, jika kamu belum mengatakan siapa orang yang bergabung denganmu untuk membunuh Yue Bansheng. Aku akan memeriksanya sendiri. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi Fu Liangming berubah drastis. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang di depannya tidak akan memperhatikan kata-kata dari setengah orang bijak Sekte Suci Qingyun. Dia bahkan tidak takut pada orang suci yang kuat dari Sekte Suci Qingyun. Adapun Sekte Suci Qingyun dan setengah orang bijak, melihat pemuda berbaju ungu yang dicurigai sebagai orang suci dan pembangkit tenaga listrik begitu sombong, ekspresi mereka menjadi jelek. Yang mulia, saya tidak tahu orang suci faksi mana Anda. Seorang setengah bijak dari Sekte Qingyun bertanya dengan suara yang dalam. Di antara setengah orang bijak yang tersisa, 2 orang telah mengirim pesan, yang dengan cepat dikirim kembali ke Sekte Suci Qingyun. Target pemanggilan tidak lain adalah orang suci dan pembangkit tenaga listrik dari Sekte Qingyun. Kali ini, kebanyakan dari mereka datang ke keluarga Fu, dan mereka juga menerima perintah dari orang suci yang kuat dari Sekte Qingyun untuk datang melihat apa yang terjadi atas nama mereka. Orang suci dan orang kuat, meski kuat, secara alami memiliki udara, dan tidak mungkin melakukan semuanya secara langsung. Yang mulia, saya telah mengirim pesan ke Saint Patriark dari Sekte Qingyun. Yang mulia, orang suci dan orang kuat dari Sekte Qingyun kita akan segera datang. Sebelum dia datang, tolong jangan bertindak gegabah Fu Liangming. Yang mulia, setengah orang bijak dari Sekte Suci Qingyun terus berbicara satu persatu, melindungi Fu Liangming. Tentu saja,
Mereka mungkin tidak memiliki persahabatan yang mendalam dengan Fu Liangming, tetapi mereka melakukan semua yang mereka bisa untuk melindungi Fu Liangming demi wajah King Yun Sengsong. Dari sudut pandang mereka, jika pihak lain membunuh Fu Liangming seperti orang lain setelah mereka keluar, itu sama saja dengan menggosok wajah mereka ke tanah dengan King Yun Sengsong, yang tidak ingin mereka lihat. Jangan biarkan ini terjadi. Dan Fu Liangming, hanya karena dia mendengar kata-kata kuat mereka, dalam 3 tarikan napas, dia mengakui bahwa dia telah bergandengan tangan dengannya untuk membunuh orang yang membunuh Half Sein Yuye. Mendengus. Duan Lingtian mendengus dingin, dan setelah 3 napas berlalu, dia tidak mau repot-repot terus berbicara omong kosong, dan 2 lampu misterius keluar dari matanya, seperti 2 ular listrik, langsung ke mata Fu Liangming. Saat berikutnya, petik 2, jeritan melengking bergema di seluruh dunia, tetapi Fu Liangming, yang dipenjara dalam kehampaan di depannya, gemetar hebat, seolah-olah dia menderita kesakitan yang luar biasa. Pada saat ini, kekuatan jiwa Duan Lingtian menyerbu tubuh Fu Liangming dengan paksa. Langsung ke jiwa Fu Liangming. Kekuatan jiwa yang menakutkan membuat jiwa Fu Liangming bergetar, dan pada saat yang sama membuat Fu Liangming menyadari pertanyaan yang membuatnya ngeri. Salah. Petik 2, dia bukan orang suci. Kekuatan jiwa seorang suci tidak bisa. Begitu menakutkan. Petik 2, bukannya Fu Liangming tidak pernah berhubungan dengan orang suci, dia telah melihat 2 orang suci dari Sekte Suci King Yun, dan bahkan menerima bimbingan dari mereka. Bahkan, salah satu dari mereka menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengembangkan kebenaran hukum yang mendalam untuk membantunya berlatih. Namun, bahkan kekuatan jiwa orang itu sama sekali tidak berharga di depan kekuatan jiwa yang menyerbu tubuhnya saat ini. Bahkan, kekuatan jiwa yang mendominasi ini, setelah memasuki tubuhnya, memasuki jiwanya, menyebabkan jiwanya hancur dalam sekejap. Dan kesadarannya juga layu dalam sekejap mata, bahkan mati seperti lilin yang sekarat. Dia pasti eksistensi di atas orang suci. Apakah itu Feng Qingyang, atau Duan Lingtian itu? Duan Lingtian, mungkinkah dia adalah klan dari Duan Yue semi bijak Yuye itu? Dengan pemikiran ini, hati Fu Liangming dipenuhi keputusasaan. Dan dalam keputusasaan ini, kesadarannya benar-benar hilang. Mata yang semula tumpul tiba-tiba menjadi tumpul. Kepala juga jatuh tiba-tiba. Nafas kehidupan dengan cepat menghilang. Ledakan, gemuruh. Semburan guntur terdengar di langit, dan awan yang telah menghilang awalnya berkumpul kembali pada saat ini. Langit yang semula bersih dari awan untuk melihat matahari, kembali menjadi gelap dalam sekejap. Semburan hujan darah turun dari langit. Raungan hantu dan serigala yang nyaring juga terdengar di telinga semua orang saat ini. Dan, setelah penglihatan langit dan bumi yang mengerikan ini muncul, ia terus menyebar ke segala arah, menyebabkan semua pihak berguncang lagi. Waktu hari yang sama, tidak lama kemudian, di arah yang sama, penglihatan serupa tentang langit dan bumi muncul lagi. Di tengah hujan darah di seluruh langit, tampak ada cahaya biru terang yang menyinari langit dan bumi. Tetapi setelah beberapa saat terhenti, cahaya itu menghilang sepenuhnya. Separuh orang suci lainnya telah jatuh. Itu masih searah dengan keluarga Fu. Kali ini, yang jatuh adalah Semi Sage yang ahli dalam hukum angin. Pertama, Semi Sage yang ahli dalam hukum sistem emas jatuh, dan sekarang seorang Semi Sage yang ahli dalam hukum sistem angin telah jatuh. Jika saya ingat dengan benar, setengah bijak yang baru dipromosikan dari keluarga Fu pandai dalam hukum sistem logam. Setengah bijak lain dari keluarga Fu Liangming, pandai dalam hukum sistem angin. Mendesis, Tuhan, 2,5 orang suci dari keluarga Fu terbunuh pada hari yang sama, bukan? Petik 2, keluarga Fu, siapa yang kamu sakiti? Seperti kata pepatah, itu tergantung pada pemiliknya untuk mengalahkan seekor anjing. Jika lawannya begitu kuat, bukankah dia takut menyinggung Sekte King Yun? Kali ini, di tengah semburan seruan, sosok-sosok mulai berkumpul dari segala arah, berkumpul di sekitar kediaman keluarga Fu. Segera, mereka melihat Fu Liangming yang tubuhnya hancur berkeping-keping dan tertiup angin. Ini semi bijak Fu Liangming. Orang yang membunuhnya adalah pemuda berbaju ungu. Orang-orang di sisi lain tampaknya setengah bijak dari Sekte Suci King Yun. Pada saat ini, orang-orang semi-sakral Duan Lingtian dan King Yun Secret Sekte tampaknya menjadi fokus kerumunan yang datang untuk menonton kegembiraan. Wajah Duan Lingtian tenang, matanya tenang. Baru saja, melalui metode rahasia jiwa,
dia telah mengekstraksi dari jiwa Fu Liangming ingatan tentang saudari Yu Wei yang membunuhnya. Metode rahasia jiwa umum tidak dapat menangani yang terkuat. Namun, metode rahasia jiwa yang dia gunakan barusan berasal dari ingatan lelaki tua Wukong sebelum partisi sejarah, dan alam jiwanya benar-benar menghancurkan Fu Liangming, jadi tidak sulit untuk menggunakan metode ini di pihak lain. Dari ingatan Fu Liangming, Duan Lingtian mengetahui bahwa ketika Duan Yuwei terbunuh, ada dua orang setengah bijak lainnya yang bergabung dengan Fu Liangming. Yang satu bermarga, Han, dan yang lainnya bermarga, Tuoba. Setelah setengah orang bijak Sekte Suci Qingyun kembali sadar, mereka semua sangat marah, dan orang yang terlihat cukup tua bahkan gemetar karena marah. Kamu benar-benar membunuh Fu Liangming di depan kami. Apakah kamu bertekad untuk menjadi musuh dari Sekte Suci Qingyun kami? Ada sedikit pertanyaan lagi dalam nadanya. Sebelum setengah orang suci lainnya dari Sekte Qingyun sempat mengutuk Duan Lingtian mengerutkan kening dengan tidak sabar dan berbicara. Retakan, dia telah lama terganggu oleh orang-orang bermata buta dari Sekte Suci Qingyun, tapi sekarang dia berbunyi bip lagi dan lagi, yang membuatnya tidak bisa mengabaikannya lagi. Segera setelah suara, Kue King, yang tidak sabar keluar, itu muncul dengan satu jari. Dalam sekejap, kekosongan itu bergetar. Saat berikutnya, Sekte Qingyun setengah tua tiba-tiba membeku, dan kemudian lubang darah muncul di antara alisnya. Kemudian berpusat pada lubang darah, badai ruang mengamuk, menghancurkannya menjadi bubuk dalam sekejap. Dalam sekejap, penglihatan setengah orang suci yang jatuh ke dunia yang belum menghilang menjadi semakin suram. Hanya karena penglihatan lain tentang langit dan bumi dengan setengah orang suci yang jatuh muncul. Hujan darah, yang berangsur-angsur berkurang, turun lagi dalam sekejap. Ada keheningan yang mati. Orang-orang yang bermandikan hujan darah memandang Duan Lingtian lagi, hanya tersisa kepanikan. Ini benar bahkan untuk setengah orang bijak yang tersisa dari Sekte Suci Qingyun. Satu persatu seperti tikus melihat kucing. Terutama satu atau dua setengah orang bijak dari Sekte Qingyun yang baru saja ingin memarahi Duan Lingtian, tetapi sebelum mereka sempat berbicara, mereka semua ketakutan hingga berkeringat dingin. Untungnya, saya bukan yang pertama berbicara. Dapat dibayangkan jika mereka yang pertama berbicara, mereka pasti baru saja dibunuh. Dia berani membunuh bahkan setengah orang suci dari Sekte Qingyun. Di kediaman keluarga Fu, anggota paling kuat dari keluarga Fu, yang bingung dan bahkan putus asa karena jatuhnya dua bagian keluarga secara berturut-turut, memandang Duan Lingtian dengan bingung. Siapa orang ini? Agak terlalu mendominasi, bukan? Bukankah dia khawatir dia akan mengantarkan murka orang suci dari Sekte Qingyun? Mereka yang juga ketakutan dengan pemandangan di depan mereka, serta sekelompok orang yang bergegas untuk menyaksikan kegembiraan, merasa kulit kepala mereka mati rasa saat ini, berpikir bahwa pemuda berbaju ungu ini terlalu berani. Jika dia tidak memiliki latar belakang yang kuat, saya khawatir akan sulit baginya untuk menanggung kemarahan Sekte Qingyun kali ini. Ya, meskipun dia adalah orang suci, ada dua orang suci di Sekte Suci Qingyun. Salah satunya adalah orang suci teratas yang menjadi terkenal di dunia dan bahkan dunia bertahun-tahun yang lalu. Sisi Qingyun Sengsong, bersama dengan beberapa orang semi bijak yang pergi ke rumah Fu, mereka kembali dengan panggilan dan meminta para orang suci untuk mengambil tindakan. Salah satu orang suci segera berangkat. Namun, tidak lama setelah dia pergi, di dalam Sekte Suci Qingyun, kartu jiwa hancur, menyebabkan keributan besar di antara para pemimpin senior Sekte Suci Qingyun. Elder Cran Fox telah jatuh. Penatua Hehu, bukankah kamu baru saja pergi ke keluarga Fu dengan beberapa orang lainnya? Mungkinkah orang suci yang membunuh setengah orang suci dari keluarga Fu dibunuh bersama? Tidak apa-apa membunuh setengah bijak dari keluarga Fu, tapi berani membunuh setengah bijak dari Sekte Suci Qingyun kita, orang suci dari kekuatan mana? Apakah ini mencoba memulai perang dengan Sekte Suci Qingyun kita? Pembunuhan setengah orang bijak Sekte Qingyun mengejutkan Sekte Qingyun, dan pada saat yang sama membuat orang bijak lain dari Sekte Qingyun tidak bisa duduk diam. Orang suci dari Sekte Suci Qingyun ini selalu menjadi eksistensi yang tidak pernah melihat akhir dari naga di masa lalu, baik saat mundur atau dalam perjalanan mundur. Namun, karena kemunculan Menara Tiantian, beberapa waktu lalu, dia melihat harapan untuk melangkah ke tingkat ketujuh Seon, sehingga dia tidak terus mundur. Selama ini, dia juga memikirkan berbagai cara, bagaimana cara memasuki Menara Tongtian.
Menara Tongtian saat ini dijaga oleh Feng Qingyang, pembangkit tenaga listrik tingkat ke-7 terkuat pertama sejak sejarah terputus, dan pihak lain mengatakan bahwa siapapun yang ingin memasuki Menara Tongtian pasti akan mati. Tiba-tiba, sebelum dia bisa memikirkan solusi, halaman belakang rumahnya terbakar terlebih dahulu. Setengah orang suci dari Sekte Qingyun terbunuh. Rubah Bangau, pria setengah suci ini masih keponakannya, dan pencapaian pihak lain saat ini tidak terlepas dari bantuannya yang berkali-kali selama bertahun-tahun. Aku ingin melihat, orang suci mana yang berani membunuh orang tanpa pandang bulu dari Sekte Suci Qingyunku. Mengenakan jubah abu-abu muda, lelaki tua jangkung dengan rambut putih dan wajah kekanak-kanakan memiliki cahaya dingin di matanya. Dia menghilang di tempat yang sama dalam sekejap, dan ketika dia muncul kembali, dia telah menyusul orang suci lain yang baru saja pergi, beberapa waktu yang lalu. Paman, kenapa kamu di sini? Orang suci yang berangkat pertama kali dari Sekte Suci Qingyun, seorang pria parubaya, tidak bisa menahan keterkejutannya saat melihat pria tua itu mengejarnya. Rubah Bangau sudah mati, pria tua itu berkata dengan nada dingin. Adik Bangau Fox, wajah pria parubaya itu berubah drastis, tetapi dia tahu bahwa, bersama dengan semi bijak lainnya dari Sekte Qingyun, orang yang berangkat ke keluarga Fu terlebih dahulu adalah Junior Brother Hehu. Sekarang, dia sudah mati. Tak usah dikatakan siapa yang membunuhnya. Apakah dia begitu berani? Beraninya dia bahkan membunuh setengah orang bijak dari Sekte Qingyun kita. Nada pria parubaya itu rendah, dan matanya penuh amarah. Mendengus. Petik 2. Pria tua itu mendengus dingin, matanya penuh dengan niat membunuh. Tidak peduli kekuatan apa yang ada di belakangnya, jika dia berani membunuh seseorang dari Sekte Qingyun, dia akan membayar harganya kali ini. Berjalan. Petik 2. Ikutlah denganku untuk menemuinya. Petik 2. Kedua orang suci itu bergegas dengan kecepatan penuh, dan tidak butuh waktu lama untuk tiba di dekat kediaman keluarga Fu. Bahkan, sebelum muncul di tempat kejadian, orang bijak parubaya telah bergerak dari udara, dan kekuatan mengerikan melintasi langit, melewati hujan darah yang tak kunjung reda, dan menyapu seluruh kediaman keluarga Fu. Menyapu pada saat yang sama, ada juga kesadaran spiritual yang agung dan luas. Kekuatan kesadaran spiritual ini, sekali menyelimuti, hampir semua orang merasakan tekanan besar di udara di atas kediaman keluarga Fu, dan bahkan di sekitarnya. Itu seperti gunung yang menjulang menekannya. Kesadaran suci, ada banyak orang kuat di keluarga Fu, mata mereka tiba-tiba berkilat. Pada saat ini, mereka semua menebak dari mana asal pemilik kesadaran ini. Itu pasti dari Qingyun Shengzong. Orang suci dan orang kuat dari Sekte Qingyun ada di sini. Hari ini, kamu mungkin memiliki kesempatan untuk menyaksikan pertempuran antar orang suci. Sekelompok orang yang datang untuk menonton kesenangan menunjukkan antisipasi di mata mereka. Dan beberapa orang bijak, yang tersisa dari Sekte Suci Qingyun akhirnya menghela nafas lega setelah menyadari perasaan ilahi ini. Pada saat ini, mereka memiliki rasa aman. Sebelumnya, mereka semua khawatir pemuda berpakaian ungu itu tidak akan melakukan apa-apa selain membunuh mereka semua. Tetapi, untungnya, pihak lain tidak terlalu banyak bergerak, hanya berdiri di sana dengan mata tertutup dan istirahat. Sekarang, Duan Lingtian sudah tahu siapa dua orang setengah bijak lainnya yang membunuh saudara perempuannya, Yu Wei, tetapi mereka tidak terburu-buru untuk menemukan satu sama lain. Lagi pula, pihak lain mungkin belum berada di sarangnya. Melalui ingatan Fu Liangming, dia juga tahu bahwa Fu Liangming belum pernah melihat kedua orang itu sejak dia membunuh Duan Yu Wei. Sekte Qingyun Suci. Setelah membunuh setengah orang bijak dari Sekte Qingyun, Duan Lingtian secara alami tahu bahwa orang suci dari Sekte Qingyun akan segera muncul setelah mendengar bisikan dari semua orang yang hadir. Qingyun Shengzong adalah eksistensi setenar Bibo Tianfu di mana dia dulu, orang suci di dalam sangat kuat, dan dia adalah eksistensi yang tak tertandingi di matanya di masa lalu, tapi dia bukan apa-apa di depannya sekarang. Ada kemungkinan bagi Qingyun Shengzong untuk menangkap kedua orang itu dan membawa mereka kepadaku. Dari sudut pandang Duan Lingtian, keduanya juga setengah bijak dari pasukan tambahan dari Sekte Qingyun, dan itu hanya pantas bagi Sekte Qingyun untuk menangkap mereka. Adapun kepatuhan Qingyun Shengzong, berani tidak taat. Tiba-tiba, Duan Lingtian sepertinya menyadari sesuatu, mengangkat alisnya, ada dua orang suci di sini. Saat Duan Lingtian memikirkan hal ini bersama-sama, semua semi bijak yang hadir juga merasakan perasaan ilahi yang kuat kedua, yang menyapu kediaman keluarga Fu dalam sekejap mata.
Dua orang suci dari Sekte King Yun keluar bersama. Tampaknya King Yun Sengzong benar-benar marah kali ini. Petik 2. Semua orang gempar. Semua orang yang hadir sudah menduga bahwa Sekte Suci King Yun akan datang dengan orang suci, tetapi kedatangan dua orang suci masih mengejutkan banyak orang. Beberapa orang bahkan menunjukkan antisipasi di mata mereka. Saya benar-benar tidak menyangka leluhur Sekte King Yun, yang selalu menjadi naga tetapi tidak pernah melihat ekornya, ada di sini kali ini. Saya belum pernah melihat wajah aslinya. Pada saat yang sama dengan indera ilahi kedua menyapu, suara tua dan dalam bergema di waktu yang tepat. Kamu berasal dari kekuatan mana? Bunuh aku, setengah sage Sekte Suci King Yun, bunuh pasukan bawahan Sekte Suci King Yunku, setengah sakral, apakah kamu mencoba membuat musuh dari Sekte Suci King Yunku?